Seorang aktivis disiram air keras, 4 anggota TNI menjadi terdakwa. Tapi persidangan justru menyisakan misteri. Motif tidak terbukti, komandan tidak tahu, dan aktor intelektual tidak tersentuh. Kami menghadirkan 2 suara penting, mantan Kepala Bais TNI Soleman B. Ponto dan tim advokasi untuk demokrasi sekaligus Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Dan nanti akan menyusul Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya langsung sapa, terima kasih sudah bergabung Pak Ponto, Mas Isnur. Ya, selamat sore, Pak Isnur, selamat sore. Halo Mas Isnur, sudah bisa dengar ya? Baik, saya ingin mulai dulu ke Anda Pak Ponto. Pak Ponto, Anda hadir di pengadilan sebagai ahli betul ya, yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa untuk menjelaskan apakah tindakan 4 prajurit itu bisa digolongkan sebagai operasi intelijen resmi negara atau bukan. Dan jawaban Anda sangat jelas terang benderang bahwa bukan operasi intelijen. Betul demikian Pak Ponto. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ya, apa saja Pak unsur yang harus ada agar sebuah tindakan bisa disebut operasi intelijen resmi negara? Salah satu unsur intelijen itu adalah tidak meninggalkan jejak. Yang kedua harus ada perintah dari atas. Yang ketiga harus ada agent handler. Yang keempat itu harus ada perencanaan. Nah itu, ada 7 itu, saya baru hafal 4. Saya sampaikan itu ada 7. Oke. Ya. Oke. Bukan operasi intelijen. Anda juga menyebut soal kenakalan. Kalau kita terapkan di kasus Andri ini, Pak Ponto, unsur mana yang menurut Anda jelas tidak terpenuhi sampai Anda menyebutnya sebagai kenakalan oknum prajurit? Tidak ada perencanaan. Menyiapkan alat yang untuk melukai Andri itu bukan merupakan perencanaan? Ya bukanlah, hakim aja bilang kenapa kamu pakai tumbler. Ya bagaimana kalau merencanakan kok pakai tumbler? Kalau rencanakan ya bukan tumbler lah. Minimal hakim aja bilang sendiri, kalau kamu ini kok bodoh, kalau pakai tumbler ngapain? Ya. Kok enggak pakai botol aqua, kan gitu. Ya, hakim aja kayak begitu, apalagi kita. Ya, hakim juga mengatakan bahwa, ataupun auditor militer mengatakan bahwa motif dendam itu berawal dari ketika Andri merangsek masuk ketika ada pembahasan soal RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu kan setidaknya ada sekian lama, 2 bulan sendiri, sampai akhirnya peristiwa penyiraman air keras itu terjadi. Sekali lagi, Anda tidak melihat itu sebagai sebuah perencanaan, Pak? Tidak, kan saya tahu anak-anak itu bagaimana psikologisnya. Kan dari awal saya bilang, pasti itu dendam mereka itu. Gara-gara masuknya Andri, kan dari awal saya sudah bilang begitu. Sebelum ada pengadilan ini, saya sudah bisa memperkirakan. Dan karena saya tahu bagaimana psikologis ya anak-anak itu. Oke. Baik. Di sisi lain, Pak Ponto, Anda juga pernah menyebut bahwa Andri adalah anak didik Anda. Ketika Anda sebagai Kepala Bais 2011-2013 juga Anda dekat begitu dengan teman-teman aktivis, terutama kontras begitu. Anda juga mengecam keras serangan penyiraman air keras ini. Bagaimana kemudian Anda menempatkan diri Anda di satu sisi Anda dekat dengan korban, di sisi lain menjadi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa, Pak Ponto? Suaranya hilang-hilang, Mbak. Di sisi lain Anda pernah mengatakan bahwa Andri Yunus itu adalah anak didik Anda, dan Anda ketika menjadi Kepala Bais dekat dengan para aktivis, dekat dengan anak-anak kontras begitu. Bagaimana Anda menempatkan di satu sisi Anda dekat dengan para aktivis ini, ya, kan, tapi kemudian Anda menjadi ahli para terdakwa? Loh, itu ahli kan, saya bukan ahli para terdakwa, ahli dari Mabes TNI. Jadi bukan masalah terdakwa, tidak kan Mabes TNI. Okay. Bagaimana ahli itu untuk menjelaskan intelijen itu bagaimana, kan begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, kenakalan oknum bukan operasi intel. Tanggapan Anda, Mas Isnur? Iya, jadi dari waktu ke waktu kita semakin jelas melihat banyak sekali inkonsistensi, banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kemudian hal-hal yang sejak awal kita perkirakan terjadi. Dalam artian kita melihat ini adalah upaya untuk menghentikan perkara hanya di 4 orang saja dan tidak ingin membuka lebih luas lagi. Pertama, dari temuan kami, dari CCTV yang kami tangkap dan koordinasi dengan banyak saksi di lapangan, itu pelakunya di lapangan bukan 4 orang, tapi 16 orang berkoordinasi. Kami sudah paparkan secara lengkap ke media. Itu saja sudah gagal. Dan Puspom, auditor, hakim tidak berhasil mengungkapkan siapa 16 orang itu. Dan pergerakan
lebih dari 3 orang, lebih dari 10 orang, bagaimana mungkin ada sepasukan ya berangkat tanpa kendali pengetahuan dari atasannya. Ini sebuah hal yang sangat janggal di tubuh TNI, bagaimana mungkin ada pergerakan nggak diketahui. Yang ketiga, ada inkonsistensi. Sejak awal Pak Ponto beberapa kali dengan saya ketemu diungkapkan ada hubungan dengan Verman. Begitupun auditor di awal hubungan dengan Verman. Tapi di ruang sidang terbukti ternyata tidak ada hubungannya. Justru dia tidak ada di Verman, tidak ada bekerja di sana. Tidak ada relasi dia dendam pribadi dengan Andri. Jadi jelas sekali ini menunjukkan inkonsistensi yang sangat banyak. Terakhir tadi di ruang sidang, Pak Ponto bilang, kita tadi juga Bu host bilang ini ahli dari terdakwa. Tersangka sekarang dari Mabes TNI. Apa hubungannya Mabes TNI dengan ahli dari Pak Ponto? Jadi kita melihat ada banyak ya hal yang semakin membuktikan bahwa ini justru bagi saya peradilan yang sandiwara ya, peradilan yang tidak fair gitu, baik untuk korban maupun untuk masyarakat luas. Apalagi kita melihat statement hakim yang kemudian di ruang sidang yang harus memberikan keadilan buat masyarakat, memberikan statement yang serius menegur dengan keras para terdakwa, malah kemudian seolah-olah melegitimasi. Kenapa Anda goblok banget nyiram seperti ini? Ini benar-benar kalau kita baca ya, statement banyak sekali, baik Prof. Mahfud dan seluruh pakar dunia hukum di Indonesia, itu kita benar-benar sedih lihatnya gitu. Dipertontonkan situasi peradilan seperti ini. Iya, kenapa yang disoroti adalah lebih ke cara eksekusinya, yang menurut hakim sampai mengeluarkan kata-kata yang keras begitu kepada para terdakwa. Kita yang mengikuti peradilannya juga tidak kemudian tahu bahwa motif sesungguhnya apa yang tersembunyi di situ. Apa kesimpulan Anda dari pengadilan yang pertama dan terakhir kemarin hari Rabu? Iya, sejak awal sebenarnya bahkan sebelum peradilan kami sudah prediksi, Mbak. Kejadian seperti ini, itu kejadian kan juga yang kami sering temui dalam kasus kekerasan lain. Pertama, tidak diungkapkannya pelaku-pelaku lain. Bahkan dalam pelaku yang 4 saja beda dengan yang diungkapkan kepolisian, MAK itu beda. Yang kedua, tidak diungkapkannya bagaimana pertanggungjawaban komandan, pertanggungjawaban atasan. Misalnya pertanyaan besar, Kabais dicopot. Kenapa sampai dicopot Kabais? Bagaimana pertanggungjawaban misalnya direkturnya? Bagaimana pertanggungjawaban wakabanya? Itu kan semua nggak akan berhasil diungkap. Seperti prediksi Pak Ponto. Karena ini adalah intelijen, pasti dia akan ditutupi, nggak akan diungkap gitu. Makanya sejak awal kami mendesak adanya instrumen lain, selain instrumen hukum, instrumen TGPF. Ya, peristiwa dulu Munir terungkap dengan baik ya, luar biasa relasinya ke atas, siapa yang merintahkan, siapa yang mimpin, bagaimana bentuk operasinya, karena ada TPF. Nah kami sejak awal ini meyakini dan melihat dan menemukan sekarang semakin yakin ini adalah bagian dari skenario untuk menutup perkara ini lebih agar kecil saja, 4 pelaku saja. Ya. Dan itu pun 4 pelaku karena kepolisian melakukan penyidikan di awalnya dengan terang benderang gitu. Kalau kepolisian nggak mengungkapkan di awal, saya nggak yakin juga ini akan diungkap dengan cepat gitu. Demikian. Hakim sendiri juga bilang bahwa kok sembrono sekali begitu ya, ada CCTV, malu-maluin Bais, dan kita yang dengar justru ini peradilan macam apa begitu. Tapi diangkat juga di New York Times, Mas Isnur, bahwa tergesa-gesa mengadili 4 tentara ini disebut Anda dan rekan-rekan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dalang yang kemudian mengotorisasinya begitu. Jadi Anda betul bahwa gerakan ini adalah gerakan terarah, terstruktur, operasi intelijen? Iya, kalau kami melihat 16 orang ini kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada pegiat HAM. Bisa dibayangkan Mbak, misalnya Mbak habis bertugas nih sebagai jurnalis. Kemudian karena berita karena Mbak bekerja sebagai host jurnalis, terus ada anggota TNI merasa dendam karena cara Mbak bekerja. Betapa bahayanya hal ini bila dibiarkan. Kapanpun, dimanapun, gara-gara usul, gara-gara catatan kenakalan, ada pekerjaan jurnalis, pekerjaan advokat, pekerjaan pegiat HAM, terus terjadi lagi ke depannya. Maka harus dianggap ini peristiwa bukan peristiwa biasa. Ya. Bukan peristiwa hanya serangan kenakalan dan Andri. Ini peristiwa kegagalan sistemik bagaimana mengontrol, mendidik. Ya, bagaimana kemudian terjadi sebuah peristiwa yang melibatkan belasan orang dan menyerang pegiat HAM yang mengkritisi. Harusnya ini sudah selesai, Mbak. Karena prinsip demokrasi, prinsip supremasi sipil kan sudah jadi bagian prinsip dari Undang-Undang TNI.
prinsip dalam tap MPR, prinsip dalam konstitusi. Harusnya itu jadi pegangan, tidak ada lagi kemungkinan seperti ini. Dikuntit dulu, diawasi gerak-geriknya, kapan Andri biasanya pulang dari kantornya, kemana saja dia pergi. Menurut Anda itu sebuah perencanaan yang matang? Terlepas dari eksekusinya dibilang hakim sembrono, tapi rencananya matang? Iya, bukan hanya dikuntit, tapi bahkan Andri sejak bulan Januari itu didatangi rumahnya. Seminggu sebelumnya didatangi tempat kos-kosannya, 3 hari sebelumnya. Pergerakannya bahkan dari rumah aman Bais di Jakarta Selatan. Seharian muter-muter keliling-keliling gitu ya. Menyiapkan alat. Itu kan berarti dia prepare banget, dia perencanaan banget ya. Soal kemudian dia tidak tidak well prepare, ketahuan pakai CCTV, dia yang perlu ditanya. Kalau bagi saya Mbak, bagi saya ini pertanyaan besarnya karena serangan kepada orang-orang yang kritis, bukan hanya kepada Andri. Tapi kepada banyak orang sebelumnya. Dan itu semua nggak diungkap. Jadi kalau bagi saya ada relasi kuat ya. Jangan-jangan operasi-operasi seperti ini juga dilakukan secara kecil dan terjadi pada banyak yang lain gitu. Pak Ponto, Mas Isnur, kita jeda azan maghrib dahulu. Di segmen berikutnya nanti kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah cukup menyebut ini sebagai dendam pribadi dan apa yang harus berubah agar kasus seperti ini tidak terulang? Pak Ponto, Mas Isnur, dan pemirsa, kita kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama mantan Kepala Bais TNI Soleman B. Ponto dan tim advokasi untuk demokrasi sekaligus Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Dan nanti akan menyusul Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, kalau ini bukan operasi resmi, apakah kemudian institusi boleh merasa lepas dari tanggung jawab Pak atas tindakan anggotanya? Bagaimana Mbak? Suaranya? Baik, kami sambil perbaiki komunikasi dengan Pak Ponto. Saya ulangi pertanyaannya Pak, kalau Anda menyebutkan ini bukan merupakan operasi resmi, apakah menurut Anda kemudian institusi boleh merasa lepas dari tanggung jawab atas tindakan para anggotanya? Iya, kalau institusi ya pasti lepas lah, tidak ada hubungan dengan institusi. Itu adalah tanggung jawab pribadi para pelaku. Bagaimana kita mau ke institusi yang itu pelaku berjalan sendiri? Baik. Jadi batasnya di mana Pak? Ini bukan misi intelijen negara, tapi sejauh mana institusi tetap harus bertanggung jawab? Atau lepas saja seperti Anda sampaikan tadi? Ya kan sudah masuk di pengadilan ya, orang 4 itu kan ya cukup. Baik. Ya kalau ada yang bisa dibuktikan ya silakan aja pengadilan yang buktikan. Kan sudah di pengadilan. Baik. Ya silakan aja pengadilan, kalau bisa mencari lebih dari itu ya silakan aja. Ya. Di persidangan, baik, di persidangan kemarin Pak Ponto Anda juga sempat menyebut agen ganda begitu ya, bisa dijelaskan Pak? Agen ganda itu mereka itu bisa dipakai oleh orang lain lagi selain Bais. Dalam intelijen itu setiap orang intel itu ya, atau bekerja di intelijen bisa saja namanya double agent. Jadi bisa saja orang lain. Nah makanya kalau ditanya hakim saya jawab, apakah ada orang lain? Ya silakan aja dibongkar di pengadilan. Tanya kepada mereka, apakah fakta menuju ke sana atau tidak. Tapi untuk seorang intel, kemungkinan itu ada. Tinggal pembuktiannya saja. Ya silakan aja. Kan? Baik, kalau betul ada potensi double agent atau pengaruh dari pihak lain, si oknum ini main dua kaki begitu, apakah itu tidak justru menguatkan perlunya penelusuran aktor-aktor intelektualnya itu, Pak? Ya kan saya sudah bilang, mau dicari siapa di belakang mereka, terserah aja. Kan tidak ada larangan, sepanjang itu bisa dibuktikan. Apakah itu ada bukti? Ya silakan, itu urusannya auditor atau siapa yang untuk membuktikan apakah selain mereka itu ada yang lain selain dari direktur-direkturnya. Apakah ada orang di luar? Silakan aja. Apakah ada bukti-bukti? Nah, itu urusannya direktur lah, urusannya auditor untuk membuktikan itu. Baik, tadi Mas Isnur menyampaikan bahwa dari peradilan pertama dan kedua kemarin hari Rabu yang Anda hadiri sebagai ahli banyak inkonsistensi. Anda setuju, Pak? Nah, inkonsistensinya yang mana maksudnya? Dari bagaimana hakim lebih menyoroti hasil dari eksekusi, bukan memperdalam motif di baliknya,
kemudian bahwa backgroundnya adalah dendam pribadi itu bermula dari pertemuan di Vermont, dan itu dinilai oleh Mas Isnur tadi sebagai inkonsistensi. Ya itu terserah hakim, saya kan tidak bisa menilai hakim nantinya inkonsistensi atau tidak. Lagi-lagi karena sekarang sudah di pengadilan, saya bilang saya hanya akan bicara masalah keahlian. Karena ini sudah di pengadilan. Baik. Tidak bisa masuk terlalu jauh untuk itu, begitu. Ya, dan sebagai ahli, tadi Anda sudah clear and loud bahwa ini bukan merupakan operasi intelijen, begitu ya. Baik. Ya, dan mungkin bisa dipakai oleh orang lain. Ya itu. Ya. Dari kalian ya. Ya, Mas Isnur boleh silakan tanggapannya. Iya, secara teori dipakai oleh orang lain berarti kan bisa memungkinkan dia di dalam struktur BAIS atau di luar BAIS. Seharusnya kalau teori itu memungkinkan ada, itu digali dengan baik oleh PUN dan Puspom. Itu yang nggak dilakukan sejak awal dan nggak dibuka kemungkinan itu gitu. Dalam artian apa? Siapa yang kemudian menggaranti? Siapa yang menjamin? Siapa yang memerintahkan? Itu kan nggak digali. Jadi kita ingin lihat bahwa kejanggalan atau kegagalan bukan hanya sejak di pengadilan, tapi sejak penuntutan dan penyidikan di Danpuspom gitu. Ini rangkaian utuh yang harus kita lihat, bukan hanya di ruang sidangnya. Ruang sidangnya sendiri membuka banyak hal inkonsistensi ya. Tuduhan bahwa ini motif pribadi, peristiwa Vermont nggak terbukti sejak sekarang. Itu saja sudah meruntuhkan bangunan yang dibangun oleh auditor gitu, dengan pengakuan terdakwa. Maka kemudian penting sekali bagaimana sekarang ada kekuatan lain atau semangat dari presiden yang harus dijaga bahwa ini dibongkar semuanya. Ya, pengaruhnya atau perintahnya siapa, 16 orang atau 12 orang yang lain seperti apa, itu kan nggak digali. Ya. Dia harusnya penyidikan terus menyidik dong. Harusnya dan Puspom juga mempertanyakan presiden ya, dan mempertanyakan. Dan ini kami nggak melihat itu, makanya kami nggak percaya dengan proses yang ada. Ya. Demikian. Oke, Mas Isnur, ini ada Kontras bikin LP baru ya, dan sudah diterima di Bareskrim. Apa saja isi LP baru ini? Ini artinya mulai dari nol lagi ya? Iya, temuan dari Taud itu menemukan bahwa pelaku bukan hanya 2 atau 4 ya, tapi 16. Ya. Kami bahkan menyajikan wajah-wajahnya, menyajikan cara mereka berkomunikasi di lapangan. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya ada tugas mengungkapkan di luar 12 itu siapa. Dan kepolisian belum mengungkap itu. Apakah di antara 12 itu ada sipilnya di dalamnya? Itu harus diungkap oleh kepolisian. Maka kalau ada sipilnya, terbuka kemungkinan dia koneksitas kan, ditarik di keperluan umum gitu loh. Ini yang juga Pak Ponto sejak awal dorong ke situ. Maka kita ingin mendesak kepolisian tidak menghentikan penyidikan. Ya, meneruskan. Kalau sebelumnya diserahkan, kami bawa bukti-bukti baru. Ini ada 12 pelaku lain yang kemudian kami lihat, kami temukan, kami dapatkan bukti-bukti di lapangannya. Seperti itu. Oke, dan ini kabarnya sudah dilimpahkan ke Polda ya, LP barunya ya? Ya, kita dengar katanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Apa harapan terbesarnya, Mas Isnur? Harapannya adalah diteruskan penyidikannya. Jangan hanya ketika diminta dan diserahkan berhenti gitu loh. Seolah-olah ini sudah selesai semua, padahal ada banyak hal yang belum terungkap di belakangnya. Sampai sekarang memang Anda atau tim dari Taud memang minta Mas Andri untuk tidak memberikan keterangan kepada siapapun ya? Itu permintaan dari kuasa hukum atau ada pertimbangan lain? Situasi Andri, kemarin Andri baru operasi lagi, Mbak. Yang kelima? Operasi hari kemarin, iya operasi lagi. Dan situasinya kita kan berbasis kondisi dia dan keadaan dia. Kami bertindak berdasar kepentingan dia juga gitu. Jadi ketika dia tidak mau menemui, belum mau menemui, ya harus dihargai komitmen itu gitu. Seperti itu. Dan kami pun juga mencoba komunikasi dengan dan Puspom ya dan auditor ya, tapi itu juga nggak direspon ya. Harusnya berkomunikasi bisa dengan tim hukum juga. Seperti itu. Berkomunikasi artinya kan auditor militernya minta untuk Andri menjadi saksi, bukan? Iya, itu diperintah oleh hakim kan. Tapi kan Andri tidak bisa memberikan hal seperti itu gitu. Situasinya masih dengan sulit. Tapi perkembangan terakhir katanya auditor akan menjenguk bahasanya gitu ya. Saya nggak tahu juga dalam hukum apakah ada istilah seperti itu.
Situ ya, dalam KUHP yang nggak ada. Mereka sebagai penuntut dalam auditor harusnya pakai bahasa hukum, bukan bahasa menjenguk ya. Oke. Pak Ponto, ini kita tidak berandai-andai jika kejadian ini terjadi saat Anda menjadi atau menjabat sebagai Kepala Bais TNI, langkah pertama apa Pak yang akan Anda ambil begitu Anda tahu anggota Anda berbuat seperti ini? Ya saya periksa semua mereka. Di pelakunya Kita periksa saja? dulu. Di oknumnya Saya saja periksa Pak? Dulu. Sudah pasti saya periksa dulu. Kamu itu siapa yang nyuruh? Sudah ada standar operasi pemeriksaannya itu. Kalau ada seperti itu, langsung kita kurung dulu, kita cari siapa yang dan Denma pertama ditanya, bagaimana ini anak buahmu ini? Siapa yang nyuruh ini? Bagaimana kok dia bisa keluar? Itu ada intern itu bisa dicari langsung itu. Sudah ada standar operation prosedurnya itu SOP-nya untuk mencari itu. Baik. Apakah dan ya, lalu kita lihat apakah ada operasi apa saja yang ada saat itu. Lalu operasi ini siapa aja orangnya? Sudah ada ndak orangnya atau belum? Nah itu bisa dilihat. Kalau ndak ada operasi ya ndak ada. Kalau ada lah siapa? Operasi ini siapa yang nyuruh? Siapa yang bertanggung jawab? Itu ada semua itu. Apakah jika peristiwa ini terjadi ketika Anda masih menjabat, Anda juga akan mengambil langkah mundur, Pak? Langkah mundur? Ya. Maksudnya langkah mundur? Kepala Bais yang sekarang kan mundur, entah dicopot, entah mundur diksinya kita tidak. Kira itu bukan langkah. Yang bukan, enggak, saya tidak akan mundur. Saya kan malah saya harus bertanggung jawab. Saya periksa dulu. Kenapa saya harus mundur? Kan saya periksa dulu itu orang-orang itu. Bukan langsung mundur. Ya, dan dua persidangan ini kan justru belum dimintai keterangan mantan Kepala Bais ini. Anda tidak menilai itu sebagai kejanggalan, Pak? Ya itu tergantung hakim lagi dan auditor. Saya tidak akan masuk campur lagi sekarang. Jadi bagaimana auditor itu untuk menggali apa dia tanya ke Bais, apakah dia tanya Waka, apa siapa yang tergantung auditor. Oke. Baik. Gitu. Soal laporan polisi baru Pak yang dialamatkan ke Bareskrim yang sekarang sudah dilimpahkan ke Polda, menurut Anda Pak itu apakah langkah yang tepat? Ya kalau dari sipil ke Polda ya memang itu sudah tepat. Tapi dari Polda mau tidak mau kan nanti akan ke POM. Pasti akan ke POM. Kalau dari sipil ya tergantung mereka. Apakah mereka mau ke POM? Boleh. Mau ke Polda? Boleh. Tapi ujungnya tetap saja akan ke POM. Nanti auditor yang akan merangkai untuk menjadi dakwaan. Kan begitu. Dan ujung-ujungnya akan diselesaikan di peradilan umum? Tidak, tetap di peradilan militer. Karena hukum acaranya sampai hari ini bahwa pelaku itu yang dilihat itu bukan dari korban tapi dari pelaku. Makanya kan saya dari awal sudah bilang karena ini pelaku militer pasti di pengadilan militer, tapi kan nggak ada yang dengar. Karena asumsinya kan mereka sudah dicopot, Pak. Lah bukan masalah dicopot atau tidak. Yang dilihat itu status pada saat mereka melakukan perbuatan itu. Bukan status pada saat penyidikan. Pada saat perbuatan dilakukan, mereka statusnya apa? Sipil apa militer? Makanya kan saya dari awal udah bilang, bikin perpu, coba. Kita coba, bisa enggak? Nggak didengar, ya udah. Baik Pak. Isnur itu. Ya. Dari awal aku udah bilang, coba bikin perpu itu, bisa enggak? Kalau silang, perbuatan oleh militer, korbannya adalah sipil. Bagaimana? Itu perpu itu sebenarnya sudah Anda usulkan sejak kapan, Pak Ponto? Ya sejak kejadian itu. Tanya Isnur itu, dari awal itu. Mas Isnur, silakan Mas. Iya, artinya memang secara sistem itu ada problem, Mbak. Saya sejak awal bilang ada dualisme jurisdiction di stasiun TV. Maka sebenarnya yang kita tagih adalah komitmen pemerintah. Kami sudah mendesak itu juga di MK. Kami sudah masuk ke MK dan minta MK mempercepat ya. Dan ini kan nggak ada kontrol. Jadi Prabowo Presiden ngomong akan menuntaskan ABC, tapi kemudian nggak terbukti di lapangan, baik dalam produk
Perpu atau mungkin kemudian dalam produk di undang-undang gitu. Dan itu diteruskan, nggak ada teguran juga gitu. Bahkan pemeriksaan dibawa ke pengadilan tanpa ada keterangan dari korban. Ini kan semua terjadi, dilakukan seperti itu begitu cepat gitu. Makanya kita bilang ini adalah peradilan yang kemudian bertujuan untuk menutupi perkara yang sebenarnya yang lebih luas gitu. Hanya dengan mempercepat 4 perkara saja, 4 orang saja gitu. Nah ini yang kita akan lihat, dan ini adalah jadinya orang ya kita melihat ya, dan publik luas ya, pegiat keadilan, sarjana hukum semuanya melihat bagaimana negara kita dipertontonkan situasi peradilan yang kalau bahasanya Megawati lucu gitu. Ini lucu, ini bagaimana keadilan diinjak-injak dan ditertawakan oleh publik, oleh ruang sidang. Maka kita harus sebenarnya memperbaiki ini segera ya, tidak boleh meneruskan proses-proses sandiwara ini. Demikian Mbak dari saya harus geser lagi. Oke, baik. Tidak bisa sampai selesai. Baik, terima kasih Mas Isnur atas informasinya setelah bergabung di NTV Prime. Pak Ponto, kita jeda terlebih dulu. Pak Ponto, habis ini kita akan lanjutkan dengan Mas Usman Hamid. Baik, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Kepala Bais TNI periode 2011-2013, Soleman B. Ponto, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid. Mas Usman, terima kasih sudah bergabung. Di sebelah ada Pak Ponto, boleh disapa dulu? Boleh dong, Pak Ponto, Pak Benar. Malam. Mas Usman, tadi udah menyimak ya dialog kita sama Mas Isnur juga. Terkait LP, Mas, apa kesimpulan Anda? Apa yang Anda ingin sampaikan? Terkait dengan LP baru. Maaf, bila saya... Oh iya, saya kira itu adalah hak dari masyarakat, termasuk dalam hal ini yang melaporkan pembuatan LP baru. Dan mungkin ini suatu refleksi dari satu situasi di mana ada sistem peradilan yang ganda, yang tidak memberikan keyakinan bahkan kepada korban bahwa keadilan akan datang, akan diperoleh. Pertama, karena tidak ada kesetaraan di hadapan hukum. Padahal konstitusi mengamanatkan kesetaraan di hadapan hukum. Tiap-tiap warga, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Dalam kasus ini kelihatan sekali tidak ada kesetaraan itu. Yang kedua, independensi atau imparsialitas dari peradilan. Imparsialitas peradilan, independensi peradilan itu adalah suatu ketidakberpihakan atau suatu kemerdekaan yang lepas dari garis komando. Nah, dengan sistem kepangkatan, hierarki kepangkatan di dalam struktur militer, tidak mungkin ada independensi peradilan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, banyak sekali forum-forum akademik dan juga forum internasional yang membicarakan betapa klaim Indonesia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, negara hukum, negara yang misalnya menghormati supremasi sipil, ternyata mempertahankan sistem peradilan yang ganda seperti negara-negara junta militer, Myanmar, atau misalnya negara yang belakangan di bawah kudeta militer, misalnya seperti Mesir atau sejumlah negara di Afrika gitu. Jadi muncul pertanyaan, apa iya Indonesia benar-benar serius di dalam membangun kemandirian peradilan, membangun kesetaraan di hadapan hukum, membangun sebuah supremasi sipil, dan membangun negara hukum yang demokratis gitu. Jadi saya kira ekspresi para pelapor yang membuat LP baru itu lebih ke arah sana. Dan tentu ini adalah ujian juga bagi negara untuk sungguh-sungguh memberikan keadilan pada Andri Yunus dan juga kepada kasus-kasus lain yang serupa begitu. Oke, tetapi kalau LP baru ini nanti ujungnya tetap di peradilan militer, bagaimana Anda meyakinkan bahwa akan terjadi fair trial di situ? Ya memang ini ada problem psikologi di dalam struktur kepolisian misalnya ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan militer. Sebenarnya tidak ada semacam keraguan buat kami untuk melihat kemampuan mereka. Tidak ada juga keraguan untuk melihat mereka mengambil keberanian di dalam tindakan-tindakan hukum, misalnya menangkap atau menahan siapapun yang terlibat di dalam serangan ini. Tetapi masalahnya seringkali ya
militer atau anggota militer berlindung di balik sistem peradilan militer yang sebenarnya hanya urusan disiplin, efisiensi operasional, hierarki komando, atau pengetahuan seputar di militer atau perlindungan kepentingan militer. Jadi kalau kita baca logika hukum, logika hukumnya kan gini. Di dalam suatu kejadian yang merugikan kepentingan umum, maka ada jaksa penuntut umum. Jaksa yang menuntut seorang pelaku mewakili kepentingan umum. Nah, sekarang auditor militer itu mewakili siapa? Mewakili kepentingan siapa? Kepentingan umum? Kan bukan. Jadi perkara ini digelar di persidangan karena ada suatu kepentingan yang dirugikan. Dan kepentingan itu adalah Andri yang diserang. Dalam hal ini diserang dengan zat asam kuat. Nah, pertanyaannya auditor militer itu mewakili kepentingan umum di mana Andri berada atau apa gitu. Nah, di sini saya kira dualisme atau sistem peradilan ganda itu dipertanyakan objektivitas, independensinya, imparsialitasnya. Kurang lebih gitu, Mbak. Selama peradilan militer itu dibuka, seperti yang kita lihat saat ini kan pers juga bisa meliput dengan bebas begitu. Apakah itu tidak menambah keyakinan bahwa terlepas dari bagaimana peradilan yang pertama dan kedua kemarin berlangsung, apakah itu sebenarnya tidak membuat optimisme itu semakin tinggi bahwa ini akan terjadi fair trial? Jadi fair trial itu salah satu definisinya kan independensi dan imparsialitas. Ya tidak tercermin. Kalau keterbukaan bisa saja. Keterbukaan itu salah satu elemen saja dari fair trial. Tetapi apakah keterbukaan itu memang keterbukaan yang bebas dari hierarki, bebas dari struktur, ya, yang hierarki semacam itu atau tidak? Gitu. Kan ada jenjang kepangkatan. Bahkan hakim bisa dengan menurut saya secara tidak etis memperolok misalnya orang yang diperiksa, Anda lahir tahun berapa? Tahun 68. Oh, saya pikir Anda 86, muka Anda boros sekali. Itu perilaku hakim yang menurut saya tidak mencerminkan kemuliaan. Perilaku itu lebih mirip seperti perilaku atasan, komandan kepada bawahan. Dan itu sering di dalam lingkungan militer itu. Belum lagi yang memeriksa terdakwa ketika menggunakan tumbler itu. Goblok banget misalnya menggunakan. Jadi dari segi bahasa, ia tidak mencerminkan keadilan. Dia tidak mencerminkan kearifan, kebijaksanaan, keadilan yang kita bayangkan, kemuliaan yang berulang-ulang di dalam suatu persidangan kita ulang. Gitu. Jadi tidak ada. Jadi itu lebih merupakan suatu proses peradilan internal yang lebih tepat untuk misalnya mengadili indisipliner, gitu ya, atau mengadili desersi, gitu ya, kabur dalam tugas atau melawan atasan. Gitu. Jadi hampir mustahil kita mendapatkan keadilan dalam satu sistem peradilan yang tidak independen, tidak imparsial semacam itu. Gitu. Oke. Ada dikotomi juga bahwa ada argumen yang mengatakan karena pelaku adalah militer aktif, seperti yang disampaikan Pak Ponto tadi, maka lokusnya adalah peradilan militer. Tapi kemudian juga para aktivis bilang lokus deliktinya sipil. Sebenarnya Mas Usman, garis batasnya di mana ya? Bahwa ini pelakunya militer aktif, maka peradilan militer, kemudian yang sisi lain mengatakan ini harusnya di peradilan umum gitu. Logika bahwa ini adalah militer aktif lalu harus dibawa ke peradilan militer itu tidak bisa dipakai. Apakah polisi aktif yang melakukan kejahatan harus dibawa ke dalam peradilan polisi? Dan kita ada jurisprudensinya. Ya, apakah polisi juga lalu harus kita buatkan sistem peradilan kepolisian karena polisi aktif misalnya. Ya. Atau apakah pegawai negeri misalnya karena keaktifan statusnya pegawai negeri, dirjen atau eselon 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu harus kita ciptakan suatu peradilan khusus. Lalu di mana kesetaraan itu? Nah, yang kedua yang saya mau tekankan, pertanyaan Anda yang kedua adalah dari sisi apa kita menentukannya? Dari sisi kepentingan yang dirugikan. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer bahkan pasal 212, 13 dan seterusnya itu kita bisa pelajari sekitar pasal itu bahwa kalau ada semacam perdebatan antara peradilan umum dan peradilan militer, maka penentunya ada pada titik kerugian mana yang kepentingannya paling dirugikan.
Jadi kalau kepentingannya katakanlah kepentingan militer yang paling banyak dirugikan, katakanlah serangannya terjadi di tangsi militer, di kantor militer, di markas militer, merusak fasilitas militer, maka kerugian kepentingan militer itu menjadi dasar untuk digelarnya peradilan militer. Tapi kalau terjadi di lingkungan masyarakat umum terhadap warga masyarakat umum, maka jelas kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan masyarakat umum. Bahkan itu ada di dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Dan ketika terjadi perdebatan, katakanlah antara otoritas peradilan umum dengan otoritas peradilan militer, ya katakanlah antara Kapolri dengan Panglima, seandainya begitu ya, maka penentunya adalah Jaksa Agung, misalnya gitu. Jadi ini undang-undang juga undang-undang lama. Dalam TAP MPR tahun 2000, dalam Undang-Undang TNI tahun 2004 dan Undang-Undang TNI tahun 2025, jelas dikatakan bahwa anggota TNI aktif tunduk pada peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dan hanya tunduk pada peradilan militer ketika melakukan pelanggaran hukum militer. Pertanyaannya, serangan terhadap Andri melanggar hukum militer atau melanggar hukum pidana umum? Iya. Mahasiswa semester 1 bisa dengan mudah menjawab, kecuali ada kepentingan yang ingin ditutupi. Kecuali ada kultur bahwa militer adalah warga negara kelas 1 yang tidak setara dengan warga negara lainnya, gitu. Sehingga harus mendapatkan perlakuan istimewa. Dan bahkan dalam peradilan militer saja, seringkali yang dipersalahkan anggota. Tidak pernah ada pertanggungjawaban di tingkat perwira tinggi. Ya. Anda mungkin masih ingat misalnya tahun 98, ketika ada proses hukum di dalam lingkungan militer, hanya menyalahkan tim Mawar. Padahal jelas di tingkat kolonel, di tingkat jenderal terlibat. Tetapi para perwira di atas kapten atau di atas kolonel, dia tidak dibawa ke dalam peradilan militer. Ia dihadapkan ke dalam Dewan Kehormatan Perwira. Jadi tidak ada keadilan bahkan di dalam peradilan militer antara bintara, tamtama, dengan perwira. Jadi dalam rantai komando yang semacam itu, yang lebih tepat diterapkan adalah penertiban rantai komando dan disiplin militer, bukan keadilan dalam pengertian masyarakat umum. Jadi seharusnya sedari awal, ya, peradilan militer atau otoritas militer cukup memberhentikan mereka yang terlibat, menonaktifkan mereka, menyerahkan mereka kepada otoritas hukum pidana umum, gitu. Nah itu saya kira itu juga pekerjaan rumah kita. Belum lagi kalau saya masuk ke wilayah azas hukum. Azas hukum yang baru itu mengesampingkan hukum yang lama. Jadi TAP MPR tahun 2000, kemudian Undang-Undang TNI 2004, Undang-Undang TNI tahun 2025 adalah undang-undang yang lebih baru dibanding dengan Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Azas hukumnya adalah lex posteriori derogat regi in priori. Jadi hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Dan hukum yang lebih tinggi atau lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. TAP MPR itu di atas undang-undang. Undang-undang dasar yang mewajibkan kesamaan kedudukan antar warga negara, baik sipil, militer, polisi, pegawai negeri sipil, dan seterusnya, itu juga undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang peradilan militer. Jadi azas-azas hukum yang berlaku sebenarnya nggak ada gunanya akhirnya kita pelajari, kita yakini kalau dalam prakteknya seperti ini. Oke. Kita tidak mau mengatakan bahwa peradilan ini tidak boleh ada sama sekali. Silakan ada, tapi hanya untuk penegakan disiplin, ya, dari indisipliner, dari disersi, dari segala hal yang menyangkut lingkungan internal militer. Tapi kalau dibawa ke dalam peradilan umum, dibawa ke ranah mengambil alih perkara-perkara kepentingan umum, saya kira kurang tepat. Gitu. Baik, Pak Ponto, boleh pendapatnya Pak, boleh tanggapannya? Oke, Pak Usman. Apa yang Bapak katakan tadi tidak salah. Tapi yang perlu diketahui bahwa Panglima TNI atau TNI itu tidak membina pengadilan militer. Pengadilan militer itu 100% berada di bawah Mahkamah Agung. Mereka yang membina. Panglima hanya memberi pangkat. Dan pemberian pangkat pun atas permintaan Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Agung sudah merasa, oh ini orang sudah boleh, dia bilang Panglima kasihkan naik pangkat dia. Dia akan ditempatkan di sana, di sini. Jadi kalau mereka kelihatan bodoh, ya Mahkamah Agung itu yang bina. Panglima sudah tidak membina sama sekali. Ini supaya rakyat ini tahu.
bahwa peradilan militer itu berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung. Pembinaannya semuanya sampai keuangannya. Panglima itu hanya kasih pangkat. Oke. Itu aja. Jadi kalau dia dan ingat, ada satu yang perlu saya tegaskan, bahwa sampai hari ini tidak ada satupun Panglima itu keberatan terhadap putusan yang diambil oleh para hakim militer yang ada di Mahkamah Agung sana. Ini kan kalau kita bandingkan bagaimana dengan MK, ketika Hakim Aswoto, ketika DPR merasa bahwa kepentingan mereka terganggu, Hakim Aswoto ditarik. Nah, ini sampai hari ini, peradilan militer tidak pernah ada satu hakim pun ditarik oleh Panglima TNI karena tidak sesuai dengan kemauan Panglima TNI. Itu kalau kita bicara independen. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi yang tertinggi di Indonesia ini, Hakim Aswoto itu adalah contoh paling jelas bagaimana DPR menarik beliau karena apa yang dikehendaki oleh DPR tidak sesuai dengan tingkah laku hakim itu. Sedangkan Panglima tidak dibiarkan semua, tergantung hakim itu. Mau baik mau jelek, tergantung Mahkamah Agung. Itu. Jadi kalau masih diragukan lagi dari militer itu tentang hakim ini, saya sudah tidak tahu mana lagi pembanding. Kalau kita banding dengan MK, mana yang lebih hebat? Panglima tidak pernah menarik, sedangkan MK pernah ditarik. Itu mari kita renungkan hal ini. Oke, langsung ditanggapin Mas Usman. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara lembaga politik yang punya otoritas dengan posisi Panglima yang hanya sebagai alat. Tapi Pak, kita bicara hakim loh ini. Kita berbicara hakim. Kita bicara peradilannya. Nah, kita berbicara hakim militer dengan hakim MK. Jadi kalau hakim militer dianggap tidak independen, bagaimana dengan hakim MK? Ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Itu aja kalau bagi saya. Ya, silakan Mas Usman. Oke, jadi tadi saya bilang harus kita bedakan antara institusi yang memiliki otoritas, ya, kewenangan, dengan institusi yang sekedar merupakan alat. Panglima TNI itu atau bahkan TNI adalah alat negara dalam melaksanakan kebijakan strategis di sektor pertahanan. Sementara DPR memang lembaga politik. Saya tidak membenarkan cara DPR menarik hakim MK karena alasan-alasan. Jadi DPR boleh dong menarik hakimnya kalau hakimnya tidak sesuai. Wah, gimana? Cilaka kalau gitu. Anda nggak dengar apa yang tadi saya katakan. Saya katakan saya tidak membenarkan tindakan DPR. Jadi kalau Anda tafsirkan secara berbeda, saya kira itu keliru. Ya, Yang kedua, yang mau katakan soal independensi, kalau memang para hakim, para auditor militer itu benar-benar independen, copot saja kepangkatan mereka itu. Sehingga mereka sepenuhnya berada di dalam pembinaan Mahkamah Agung, bukan berada di dalam dua hierarki yang ganda. Di satu sisi masih ada kepangkatan militer yang tentu saja terikat dengan seluruh kode etik militer, Sabta Marga dan seterusnya. Tetapi kalau memang itu mau dikatakan sebagai independen, ya copot saja lencana itu. Copot saja semua kepangkatan itu, seragam itu copot. Sehingga hakim, jaksa, bahkan terdakwa itu benar-benar diletakkan di dalam prinsip-prinsip kesetaraan, dalam prinsip kemerdekaan, peradilan gitu. Jadi saya kira ini cermin dari transisi demokrasi Indonesia yang belum sempurna, otonomi militer masih berlangsung, dan kompromi-kompromi di tingkat elit militer, tingkat elit sipil masih berlangsung. Akibatnya rakyat dirugikan, dikorbankan, tidak mendapatkan keadilan. Banyak sekali korban dari kekerasan militer yang tidak mendapatkan keadilan. Yang terakhir adalah Warung di Kemayoran. Sebelumnya ada pembunuhan di Sumatera Utara terhadap seorang jurnalis yang meliput tentang praktik judi yang dibacking oleh militer. Jadi saya punya sepupu militer, saya punya om militer, tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita ingin membangun militer yang profesional, urusan-urusan seperti ini tinggalkan. Kita harus bangun postur pertahanan yang modern. Kita harus bangun kekuatan pertahanan minimum yang esensial. Kita harus pikirkan kesejahteraan mereka. Kita harus pikirkan senjata-senjata mereka. Hal-hal semacam ini serahkan pada otoritas peradilan. Ada kepolisian. Untuk apa kita punya kepolisian?
yang menjaga keamanan umum, menjaga ketertiban umum. Kalau tiba-tiba ada perkara diambil alih oleh pengadilan militer. Untuk apa kita ada polisi? Untuk apa kita jaksa disebut sebagai jaksa penuntut umum? Kalau kemudian kepentingan umum tidak bisa diwakili oleh jaksa sipil, tapi diwakili oleh auditor militer. Untuk apa? Jadi saya kira ini praktik yang mempertunjukkan ketidaksetaraan warga. Praktik yang memperlihatkan bahwa kalau Anda berstatus anggota militer, Anda akan mendapatkan privilege semacam itu. Tidak peduli apakah Anda menjadi korban atau tidak. Dan kalau Anda seorang anggota TNI di tingkat bawah, Anda bisa diperiksa dengan diperolok-olok. Oleh karena mereka adalah atasan Anda. Dan peradilan militer semacam ini nggak pernah saya lihat bisa mengadili seorang jenderal. Selalu kapten ke bawah, kebanyakan kapten ke bawah. Karena letnan kolonel paling auditor militernya, atau kolonel paling tinggi. Dosen saya dulu, Pak Retop, auditor militer. Dia mengajarkan dengan begitu banyak di Fakultas Hukum Trisakti tentang problem-problem peradilan militer yang tidak mungkin menghasilkan keadilan. Apalagi keadilan umum. Tidak mungkin. Dan melihat dua persidangan ini, Mas Usman, Anda juga yakin, Anda juga lebih skeptis lagi begitu bahwa ini hanya akan menghukum sampai eksekutor lapangannya saja? Sepenuhnya saya skeptis, tidak ada. Saya menerima informasi begitu banyak tentang keterlibatan kolonel. Ada beberapa kolonel, bukan hanya matra laut, tapi matra darat. Ya. Angkatan-angkatannya saya tahu semuanya. Bahkan perwira tingginya, saya terima informasi itu. Tapi saya tidak akan mengekspos itu ke publik, karena saya bukan penegak hukum. Ya. Dan saya berharap peradilan umum bisa membongkar itu. Saya berharap kepolisian, kejaksaan, kehakiman bisa membongkar itu. Boleh saja kalau Anda tetap mempertahankan peradilan militer, tapi sejauh ini saya tidak melihat arahnya ke arah sana. Tidak ada pemeriksaan seldam komunikasi, telepon-telepon. Tidak ada alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa mereka bekerja di bawah suatu komando. Tidak ada perhatian yang serius terhadap temuan tim advokasi untuk demokrasi tentang 16 pelaku lapangan itu. Jadi apa yang Anda mau harapkan tentang keadilan dari persidangan semacam ini? Dari proses hukum yang semacam ini? Tidak mungkin. Ini hanyalah warisan dari sistem pemerintahan otoriter di masa lalu yang sepenuhnya sejak 68 sampai 78 dipimpin oleh presiden militer dan kemudian ditopang oleh kekuatan militer sepanjang masa Orde Baru. Dan itu hanya bisa disetarakan dengan negara-negara dengan junta militer seperti Myanmar atau beberapa negara Afrika atau negara Timur Tengah seperti Mesir yang tidak mungkin ada keadilan. Tidak mungkin negara itu disebut sebagai negara demokrasi, negara hukum, atau negara di mana independensi peradilan itu bisa ditegakkan. Oke, baik. Pak Ponto, bagaimana memastikan hal itu tidak terjadi? Kekhawatiran Mas Usman, kekhawatiran kita semua itu tidak terjadi bahwa peradilan militer tidak hanya akan menghukum eksekutor lapangannya saja, tapi juga aktor intelektualnya. Bagaimana Bu? Kurang jelas tadi. Bagaimana memastikan jika kasus ini tetap akan diselesaikan di peradilan militer, bagaimana memastikan hal itu? Bagaimana memastikan bahwa aktor intelektualnya tidak lolos? Ya bagaimana saya tahu? Kan yang sekarang sudah ada di peradilan. Ya itu tadi, bagaimana peradilan itu mulai POM, mulai auditor, silakan aja mereka kerja bagaimana. Baik. Untuk buktikan itu. Kan baik. Itu kerja saya masa tahu kerjaan seperti itu. Pesan Anda deh Pak. Baik, pesan Anda Pak Ponto, pesan Anda kepada para perwira tinggi TNI yang saat ini memimpin BAIS terkait penuntasan kasus ini. Pesan saya, kalau memang ini ada yang ikut-ikutan pemerintah atau apa, ya atas nama sesama laki, ya cobalah bagaimana kita biar jelas masalah ini. Nah, tentunya di sini yang disentuh itu adalah nurani. Apakah benar ada yang memerintah atau tidak? Nah, itu terpulang kepada para pemimpinnya ini. Kalau mereka mau mengaku, ya mengaku. Kalau tidak, ya bagaimana caranya? POM dan auditor untuk bisa membuktikan bahwa ada ada hubungan atau ada perintah dari atas atau tidak. Kalau dia mengaku, bagus. Kalau tidak, ya silakan aja dibuktikan sampai bisa terbukti atau tidak. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Ponto. Terakhir, Mas Usman,
Apa pesan Anda, Mas, untuk teman-teman aktivis, teman-teman influencer yang kemarin juga sempat beberapa kali diteror ketika bencana Sumatera, yang saat ini juga sepertinya mereka memilih tiarap dulu, takut untuk bersuara. Apa pesan Anda? Ya, pesan saya kira tidak mungkin kita membiarkan negeri ini terus mengalami kerusakan. Kerusakan di sektor penegak hukum, sektor ekonomi, sektor politik. Gitu. Saya kira kita harus mengambil peran, mengambil tanggung jawab, termasuk mengambil resiko. Seperti ketika para pendiri bangsa mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka, masa depan mereka, hidup mereka untuk tanah air Indonesia. Jadi saya kira ini waktunya untuk kita benar-benar meneguhkan komitmen kita untuk menjaga republik ini tetap menjadi republik. Menjadi republik artinya setiap warga negara ada dalam equal citizenship, kesetaraan warga. Menjadi republik artinya hak asasi manusia harus dihormati. Menjadi republik artinya supremasi hukum harus ditegakkan gitu. Kalau kita masih memiliki sistem peradilan ganda semacam ini, maka kita tidak pantas untuk menyebut diri kita sebagai negara hukum atau negara republik gitu. Jadi saya kira harus tetap bersuara, tidak berhenti ya. Tentu saja resiko-resiko itu harus dimitigasi gitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa kita menyerah untuk mencintai negeri ini. Baik. Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, dan Pak Soleman B. Ponto, Kepala Bais TNI periode 2011-2013. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat-sehat selalu. Pemirsa, luka Andri Yunus adalah luka demokrasi kita bersama. Jangan biarkan keadilan berhenti di permukaan saja. Sampai di sini NTV Dialog, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.